Tanpa dipandang pun, penampilanmu sudah terpandang. Tanpa pasang telinga pun, kemampuanmu sudah terdengar. Tanpa bicara pun, namamu sudah berbicara. Kijang memang tiada duanya. Toyota, let's go beyond. Once upon a time, in a kingdom far, far away, when men were still men, women were still virgins, and sex was still sexy, there lived a... Let's go beyond adalah tentang terus menemukan. Dari sekedar pergi bersama. Siapa yang tidak mengenal produk asal negeri Sakura yang satu ini? Mobil ini ada di seluruh belahan dunia, dari Asia, Eropa, Amerika, Australia, Afrika dan benua lainnya. Yap, Toyota. Bahkan jika bisa diekspor ke bulan, matahari, Pluto, Mars dan galaksi lainnya maka di sana ada Toyota. Ups, bercanda. Salah satu pabrikan otomotif asal negeri Sakura, Jepang ini didirikan pada September 1933 sebagai divisi mesin pabrik tenun otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada tanggal 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Berangkat dari industri tekstil, perusahaan yang memproduksi satu mobil tiap 50 menit ini ternyata menggunakan penamaan Toyota karena penyebutannya lebih enak daripada memakai nama keluarga pendirinya, Toyoda. Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 8-8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Dibandingkan dengan industri-industri otomotif lain yang menggunakan nama pendirinya sebagai merek dagang seperti Honda yang didirikan oleh Soichiro Honda, Daimler-Benz pendiri Mercedes-Benz, Henry Ford pendiri Ford, nama Toyota tidaklah dipakai sebagai merek. Karena berangkat dari pemikiran sederhana dan visi waktu itu, penyebutan Toyota kurang enak didengar dan tidak akrab dikenal sehingga diplesetkan menjadi Toyota. Sakichi Toyoda lahir pada bulan Februari 1867 di Shizuoka, Jepang. Pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun. Toyoda mengabdikan hidupnya mempelajari dan mengembangkan perakitan tekstil. Dalam usia 30 tahun Toyoda menyelesaikan mesin tenun. Ini kemudian mengantarnya mendirikan cikal bakal perakitan Toyota, yakni Toyota Automatic Loom Works pada November 1926. Hak paten mesin tekstil otomatisnya kemudian dijual kepada Platt Brothers Company dari Inggris Britania Raya. Nah, hasil penjualan hak paten inilah menjadi modal pengembangan divisi otomotif. Tahun 1933, ketika Toyota membangun divisi otomotif, tim yang kemudian banyak dikendalikan oleh anaknya Kiichiro Toyoda, tiada henti menghasilkan inovasi-inovasi terdepan di zamannya. Mesin tipe A berhasil dirampungkan pada tahun 1934. Setahun kemudian mesin ini dicangkokkan prototipe pertama mobil penumpang mereka yaitu A1. Divisi otomotif Toyota juga menghasilkan truk model G1. Pada tahun 1936 mereka meluncurkan mobil penumpang pertama mereka, Toyota AA, kala itu masih menggunakan nama Toyota. Model ini dikembangkan dari prototipe model A1 dan dilengkapi bodi dan mesin AA. Kendaraan ini dari awal diharapkan menjadi mobil rakyat.
4 tahun menunggu dirasa cukup melahirkan perusahaan otomotif sendiri dan melepaskan diri dari industri tekstil mereka. Kemudian tahun 1937 mereka meresmikan divisi otomotif dan memakai nama Toyota, bukan Toyoda seperti nama industri tekstil. Pengambilan nama Toyota dalam bahasa Jepang terwakili dalam 8 karakter dan 8 adalah angka keberuntungan bagi kalangan masyarakat Jepang. Alasan lain yang dianggap masuk akal adalah industri otomotif merupakan bisnis gaya hidup dan bahkan penyebutan sebuah nama menjadi sisi yang begitu penting. Karena nama Toyota dianggap terlalu kaku di dalam bisnis yang dinamis sehingga diubah menjadi Toyota yang dirasa lebih baik. Tak ayal, tahun 1937 merupakan era penting kelahiran Toyota Motor Corporation, cikal bakal raksasa Toyota Motor Corp atau TMC seperti sekarang. Dan pada tahun 1938, didirikan Koromo Plant di Jepang, sekarang bernama Honsha Plant, yang merupakan Toyota Establishment Exhibit Room. Plant ini disusun berdasarkan teori just-in-time dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti asrama, rumah sakit, dan toko. Semangat inovasi Kiichiro Toyoda tidak pernah redup. Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan tangguh. Di era 1940-an, Toyota sibuk mengembangkan permodalan termasuk memasukkan perusahaan di lantai bursa di Tokyo, Osaka dan Nagoya. Pada tahun 1947, penjualan mobil Toyota di dalam negeri sudah mencapai 100.000 kendaraan. Setelah era Perang Dunia Kedua berakhir, tahun 1950-an merupakan pembuktian Toyota sebagai penghasil kendaraan serbaguna dan tangguh. Waktu itu kendaraan Jeep akrab di Jepang. Terinspirasi dari mobil ini, Toyota kemudian mengembangkan prototipe Land Cruiser yang keluar tahun 1950. Pada tahun yang sama pula Toyota mendirikan Toyota Motor Sales Corporation, anak perusahaan Toyota Motor Corporation yang menangani penjualan, pemasaran dan distribusi Toyota. Setahun kemudian meluncurkan secara resmi model awal Land Cruiser yakni model BJ. Bulan Juli tahun itu, test drivernya Ichiro Taira mengakhiri uji coba dengan hasil luar biasa. Diinspirasi oleh tokoh samurai Heikuro Magaki yang mendaki Gunung Atago di atas kuda tahun 1643, Taira mengemudikan Toyota BJ-nya ke kuil Fudo di kota Okazaki. Ini sekaligus dipakai sebagai promosi ketangguhan mobil segala medan ini. Tak lama berselang, Toyota Land Cruiser mulai menandingi dominasi Jeep Willys. Bahkan dengan model-model selanjutnya, Toyota Land Cruiser bisa diterima di pasar yang kala itu sulit ditembus yakni Amerika Utara. Lewat model ini, Toyota masuk ke pasar-pasar di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai Toyota Hardtop Land Cruiser FJ40-45. Di Afrika, model-model Toyota Land Cruiser ini digunakan sebagai technical alias Jeep bersenjata yang dibekali senapan mesin ringan, berat atau bahkan senjata bazooka tanpa tolak balik atau recoilless bazooka dan diterjunkan sepanjang konflik-konflik bersenjata dengan kinerja sangat tangguh. Toyota tidak hanya dikenal melalui Toyota Land Cruiser. Mereka juga mengembangkan model yang menjadi favorit dunia, sedan kecil. Pada tahun 1961, Toyota mengeluarkan model Publica dan 5 tahun kemudian meluncurkan model Corolla. Pada tahun 1950-an, Toyota mulai mengekspor mobil keluar Jepang, dan pada tahun 1957, Toyota mendirikan divisi penjualan di Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, Toyota juga memperkenalkan mobil kecil yang disebut Toyota Corona.
Bukan ini. Yang ini, yang menjadi salah satu mobil paling sukses di Jepang dan memperkuat posisi Toyota di pasar mobil global. Lewat Toyota Corolla yang memulai debutnya pada tahun 1966, sedan mungil generasi awal ini memakai penggerak belakang mengubah tatanan sedan bongsor yang populer saat itu menuju arah sedan kecil yang kompak, irit dan ringkas. Memasuki tahun 1975, Corolla masuk dalam generasi ketiga dan terjual lebih dari 5 juta unit. Hal yang menakjubkan ini masih kokoh hingga sekarang. Mesin mobil Corolla ini kemudian digunakan di Indonesia sebagai mesin untuk kendaraan niaga keluarga serbaguna, Toyota Kijang generasi awal yang dikenal sebagai Kijang Buaya. Sejalan makin menglobalnya produk Toyota, mereka sadar tidak mempunyai grafik logo. Bahkan di Indonesia dijumpai kendaraan bermerek Toyota seperti Toyota Kijang dengan logo, emblem Toyota pada grill di bagian bonet, hidung, mobil. Pada tahun 1989, Toyota akhirnya memutuskan untuk membuat dua lingkaran oval, elips, yang menghasilkan huruf T dan elips ketiga mengisyaratkan akan the spirit of understanding in design. Lingkaran ketiga itu sekaligus mengelilingi kedua lingkaran elips sebelumnya yang berbentuk T itu sebagai bukti menjaga dan memengaruhi sekelilingnya. Pada tahun 1990-an, Toyota semakin membuktikan bahwa mobil Jepang dapat bersaing dengan mobil Eropa dan Amerika. Pembuktian ditunjukkan oleh Toyota Celica yang berhasil menjadi juara rally dunia, dan Toyota Camry menjadi mobil paling laris di Amerika. Tahun 1999 Toyota mengakuisisi 51,19% saham Daihatsu dan pada tahun 2001 Toyota membeli 50,11% saham Hino. Hingga saat ini, Toyota menjadi salah satu merek mobil terbesar dan paling sukses di dunia, dengan berbagai model mobil yang inovatif, andal, dan ramah lingkungan. Dengan sejarahnya yang panjang dan sukses, Toyota terus menginspirasi dunia otomotif untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Untuk saat ini Toyota sudah mengeluarkan produk-produk mereka hampir di semua lini, baik itu LCGC, City Car, MPV, SUV, pick-up, sedan, hybrid dan sport. Dengan mendunianya Toyota maka dapat disimpulkan bahwa Toyota adalah raja otomotif dunia. Nah, dari kisah perjalanan panjang Toyota tersebut, apa yang membuat kalian memilih Toyota sebagai mobil kalian? Dan apakah Anda sudah menjadi bagian dari keluarga Toyota? Coba jawab di kolom komentar. Mobil Toyota apa sudah kalian miliki di garasi?